Bab 316-320. Bab 316, babak final, mulai. Ketika langit baru saja menjadi cerah keesokan harinya, kota yang berkembang ini tampak seperti sebuah mesin besar yang dikendalikan oleh sebuah jam yang mulai berfungsi secara teratur. Aliran manusia yang melewati jalan-jalan kota adalah bukti terbaik dari kekuatan mesin besar ini. Tempat di dalam kota yang paling ramai dan semarak hari ini tanpa diragukan lagi adalah alun-alun keluarga kekaisaran yang besar. Setelah kompetisi kemarin disebarluaskan oleh penonton, semakin banyak orang yang pikirannya tertarik dengan berita kompetisi pemurnian pil yang menggetarkan jiwa ini. Oleh karena itu, area di luar alun-alun keluarga kekaisaran sudah dipenuhi orang meskipun masih cukup pagi. Masa gelap kepala manusia memanjang sampai ujung pandangan seseorang. Seiring waktu berlalu, sinar pagi dari cakrawala menerobos lapisan awan yang menahan dan menyinari kota besar itu. Pintu utama yang tertutup dari Imperial Family Square perlahan dibuka saat matahari terbit. Segera, masa hitam orang di luar mulai membanjiri seperti air pasang. Xiao Yan dan Hai Bodong tercengang ketika mereka tiba di tanah terbuka dan menatap naga manusia panjang di pintu utama. Segera, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Tidak disangka penonton hari ini akan lebih gila dari yang kemarin. Ikuti aku. Hai Bodong menyapu pandangannya sekali sebelum berbicara dengan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi lain alun-alun. Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dan berjalan agak jauh. Kebisingan juga secara bertahap berkurang dalam jumlah besar. Mereka berbelok di tikungan dan Xiao Yan menyadari bahwa ada pintu belakang lain di belakang alun-alun. Hanya saja ada lebih dari 100 penjaga bersenjata lengkap di pintu belakang ini, benar-benar menghalanginya. Hai Bodong mengabaikan para prajurit ini dan memimpin Xiao Yan melalui pintu masuk seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Penjaga itu juga tampaknya mengetahui identitas mereka berdua karena tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka. Xiao Yan memasuki pintu dan berjalan agak jauh sebelum pandangannya tiba-tiba melebar. Dia mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Liu Ling dan putri kecil benar-benar tiba lebih awal darinya. Selain keduanya, cukup banyak peserta yang lolos dari dua babak kompetisi kemarin. Sekelompok anak muda ini mengobrol dan tersenyum satu sama lain. Ketika Xiao Yan dan Hai Bodong tiba, semua orang, yang tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu dengan lembut, tiba-tiba menurunkan suara mereka secara signifikan. Meskipun Xiao Yan masih mengenakan jubah alkemis tingkat 2, tidak ada satu orang pun di antara mereka yang hadir yang cukup bodoh untuk berpikir bahwa itu adalah representasi dari kemampuannya yang sebenarnya. Dalam kompetisi yang menggetarkan jiwa kemarin, kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan telah membuat semua orang memperhatikannya dengan takjub. Di antara kelompok pesaing ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi termasuk dalam posisi terdepan. Posisi terdepan ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Ling dan putri kecil kesulitan untuk membandingkannya. Bagaimanapun, ejekan dari Yan Li kemarin merupakan pukulan bagi semua peserta kekaisaran Jiama. Namun, Xiao Yan adalah satu-satunya yang bisa mencerminkan ejekan kembali pada Yan Li. Dimanapun seseorang berada, orang yang memiliki kemampuan akan selalu dengan mudah mendapatkan penghormatan orang lain. Ini tidak memiliki perubahan sedikit pun bahkan ketika seseorang ditempatkan di dunia alkemis. Haha, Tuan Yan Xiao, kamu cukup awal. Putri kecil tersenyum saat dia berbicara dan menatap Yan Xiao, sebelum berbalik dan bergerak maju. Putri kecil juga lebih awal. Meskipun Xiao Yan tidak menyukai sikap awal putri kecil terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu, bagaimanapun juga dia adalah keturunan iblis tua yang bahkan ditakuti oleh Hai Bodong. Oleh karena itu, tidak baik bagi Xiao Yan untuk tampil terlalu dingin. Dia menganggukkan kepalanya dan secara acak mengucapkan beberapa salam yang tidak ada artinya bagi mereka. Ujian hari ini adalah babak final. Tuan Yan Xiao, kita tidak bisa kalah dari orang itu. Putri kecil tertawa pelan, tidak peduli dengan jawaban ala kadarnya yang diberikan Xiao Yan. Saya akan mencoba yang terbaik. Orang itu jelas bukan seseorang yang sederhana. Xiao Yan mengangguk saat dia menjawab. Tuan Yan Xiao, Anda tidak dapat membuat kesalahan apapun selama momen yang begitu penting. Saya masih ingin bersaing dengan Anda. Liu Ling berjalan mendekat dan tersenyum tipis. Meskipun dia berhasil bertahan melalui dua putaran ujian kemarin, jelas bahwa Xiao Yan lebih baik darinya jika seseorang melakukan perbandingan. Ini benar-benar pukulan bagi Liu Ling, yang karakternya biasanya arogan.
Xiao Yan secara acak mengangguk sebelum mengangkat kepalanya. Di lantai 2, Fama dan kelompok yang terdiri dari eselon atas asosiasi perlahan-lahan berjalan keluar. Ketika dia melihat Xiao Yan menoleh, Fama memberinya senyum ramah. Setelah itu, dia memimpin semua orang dan berjalan untuk menyambut Xiao Yan dan yang lainnya. Saat kelompok mereka menuruni tangga, Xiao Yan menyadari bahwa Jia Lao sebenarnya perlahan mengikuti di belakang. Dia saat ini tersenyum dan berbicara dengan beberapa tetua asosiasi yang ada di sampingnya. Xiao Yan tersenyum saat dia mengobrol dengan Fama dan Jia Lao sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan memutar kepalanya. Dia melihat seorang pemuda berjubah abu-abu berjalan perlahan dari tempat dia masuk tadi. Mengikuti pintu masuk pemuda berjubah abu-abu, aula besar yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Banyak tatapan yang berisi segala macam emosi berhenti pada yang pertama. Apa yang dikatakan orang ini tadi malam memang benar. Hari ini, dia sekali lagi memulihkan penampilannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat penampilan pemuda berjubah abu-abu yang persis sama seperti kemarin. Apakah yang disebut pil pemulihan penampilan benar-benar memiliki efek ajaib? Bahkan seorang Dou Huang tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu. Fama dan Jia Lao menatap pemuda berjubah abu-abu yang masuk dengan mata dingin. Mereka saling bertukar pandang sambil tersenyum tipis. Senyum itu mengandung niat membunuh yang dingin. Sebagai orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Jiama, aksi kemenangan Yan Li di depan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa yang terakhir berpikir bahwa umurnya terlalu panjang. Jika bukan karena keadaan tidak cocok untuk menyerang, dan ketakutan mereka akan pukulan terhadap reputasi asosiasi, kemungkinan ketiga Dou Huang akan langsung mengambil nyawanya. Pemuda berjubah abu-abu, tidak, dia harus dipanggil Yan Li, saat ini memiliki senyum di wajahnya yang lembut. Tatapannya tidak peduli saat menyapu melewati kelompok 3 orang Fama. Akhirnya, dia terhuyung-huyung ke pintu yang mengarah dari aula ke tanah terbuka. Ketika dia melewati Xiao Yan, langkah kakinya berhenti dan dia tersenyum sebelum berkata, di antara kalian bertiga, hanya kamu yang memiliki beberapa kemampuan. Namun, keberuntungan Anda berakhir hari ini. Saya tidak akan menahan apapun di babak final ini, haha. Saat dia menatap Yan Li, yang berjalan pergi dengan tawa keras, Xiao Yan hanya mengangkat bahunya dengan tenang. Wajah cantik putri kecil menjadi agak gelap sementara wajah Liu Ling menjadi hijau. Sebagai murid Pil King Gu He, itu adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seseorang sedemikian rupa. Lupakan saja, jangan marah. Kami akan bersaing di tempat ujian. Xiao Yan perlahan menghela nafas, memperkirakan waktu secara kasar sebelum berbalik dan menuju ke lapangan terbuka. Di belakangnya, putri kecil tak berdaya mengikuti. Liu Ling, di sisi lain, berdiri di tempat yang sama, menggertakkan giginya dengan keras dan mengutuk sebelum meninggalkan aula. Saat dia melihat para pesaing meninggalkan aula dalam kelompok-kelompok kecil, Jia Lao menyatukan alisnya. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kamu telah menaruh harapanmu pada Yan Xiao, bukan? Namun, bisakah dia menang melawan sesama Yan Li itu? Petik 2. Aku juga tidak yakin. Bagaimanapun, saya telah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Yang tersisa adalah Yan Xiao mengandalkan dirinya sendiri. Fama menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sejujurnya, dia tidak terlalu percaya diri. Bakat Xiao Yan mungkin hebat, tapi dia dirugikan karena masih sangat muda. Mendengar ini, Jia Lao hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia tidak menanyakan bantuan apa yang Fama berikan kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal dari asosiasi orang lain. Saat kelompok itu perlahan berjalan keluar dari lorong, sinar matahari yang menusuk tiba-tiba menyinari mereka. Bidang pandang mereka tiba-tiba melebar dan sorak-sorai yang mengguncang tanah juga menyerbu telinga mereka seperti air pasang. Tangan Xiao Yan menutupi matanya, menghalangi sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kursi penonton yang sangat ramai dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa agak terkejut. Dia menoleh dan tersenyum kepada putri kecil yang berdiri di sampingnya sebelum berjalan menuju posisinya di tengah lapangan terbuka. Ketika beberapa orang bermata tajam di kursi penonton melihat Xiao Yan muncul, keributan segera terjadi. Banyak orang mulai berbicara secara pribadi di antara mereka sendiri. Hei, lihat orang yang mendapatkan hasil terbaik kemarin. Dia juga masih sangat muda. Saya mendengar bahwa namanya tampaknya Yan Xiao, bukan? Melihatnya,
Dia seharusnya lebih dari 20. Betapa irinya aku. Dalam pemeriksaan ini, tampaknya hanya dia yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chuyun. Jika dia tidak mengambil tindakan kemarin, orang yang akan mendapatkan hasil terbaik mungkin adalah orang dari Kekaisaran Chuyun. Hari ini kompetisi paling krusial. Mudah-mudahan, dia bisa mengalahkan orang itu dari Kekaisaran Chuyun. Kalau tidak, Asosiasi Alkemis akan benar-benar kehilangan muka kali ini. Betul sekali. Mengabaikan percakapan yang ditransmisikan dari kursi penonton, Xiao Yan diam-diam tiba di posisi yang dipegangnya kemarin. Setelah itu, dia duduk bersila di kursi batu besar di belakang meja batu. Dia tampaknya sedang beristirahat dengan mata tertutup, tetapi dalam kenyataannya, dia berulang kali melihat ke berbagai metode pemurnian dan area di mana seseorang perlu memberi perhatian khusus ketika menyempurnakan 3 garis Green Spirit Pill di dalam pikirannya. Seiring waktu perlahan berlalu, semakin banyak pesaing membanjiri lapangan terbuka. Semua pesaing yang telah memasuki lapangan terbuka bertindak mirip dengan Xiao Yan saat mereka duduk dan menyesuaikan kondisi mereka. Sebagian besar dari mereka yang bisa bertahan sampai saat ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Tak satu pun dari mereka ingin dengan sedih meninggalkan arena kompetisi di babak final karena kesalahan kecil yang ceroboh. Ketika matahari yang cerah tinggi di langit, semua kursi telah diisi dengan kerumunan yang tak terhitung jumlahnya. Dentang. Dalam sekejap, suara bel yang jernih bergema di tanah terbuka untuk waktu yang lama. Saat bel berbunyi, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, membukanya. Dia dengan lembut mengeluarkan napas keruh yang telah melekat di dadanya, berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat di depan kursi VIP tempat Fama berada. Batuk. Di platform tinggi, Fama mengeluarkan batuk lembut saat tatapannya yang ringan menyapu seluruh tempat. Beberapa saat kemudian, tempat yang bising perlahan menjadi tenang. Sebuah nada tua dan tenang terdengar di samping telinga semua orang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, ujian hari ini akan menjadi babak terpenting dari pertemuan besar kita. Pemenang terakhir akan menjadi juara Grand Meeting musim ini. Karena itu, lakukan yang terbaik hari ini dengan semua upaya yang telah Anda lakukan. Mengaum, mengaum, mengaum. Ketika suara Fama jatuh, kerumunan manusia di kursi penonton yang telah menunggu lama segera mengeluarkan raungan keras yang bersemangat dan bersatu. Raungan memekakkan telinga melesat tepat melewati kerumunan. Xiao Yan menggosok telinganya, yang dikejutkan oleh raungan sampai mati rasa. Dia menoleh dan menatap Yan Li, yang jaraknya cukup dekat. Sudut mulut yang terakhir berisi senyum dingin. Dengan suara lembut, dia bergumam, akhirnya akan segera dimulai. Selanjutnya, bersiaplah untuk bertarung mati-matian. Petik 2. Bab 317, masing-masing mengungkapkan kemampuan mereka. Fama menyatukan kedua tangannya saat tatapannya perlahan menyapu seluruh tanah terbuka. Suara memekakkan telinga secara bertahap berkurang saat dia melakukannya. Sebuah suara nyaring penuh semangat bergema di seluruh tanah terbuka untuk waktu yang lama. Asosiasi tidak akan lagi memberikan bantuan kepada para peserta selama putaran ketiga kompetisi. Anda masing-masing harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya termasuk formula obat, bahan obat, del. Dengan kata lain, Anda harus berhasil memperbaiki jenis pil obat sesuai kemampuan Anda selama waktu yang telah dialokasikan. Pemenang terakhir secara alami akan menjadi orang yang pil medisnya adalah tingkat tertinggi dan juga yang paling berguna. Petik 2. Ketika para pesaing di lapangan terbuka mendengar suara jernih yang terdengar di telinga mereka, kebanyakan dari mereka tercengang oleh perintah pemeriksaan yang tidak terduga. Beberapa saat kemudian, ada beberapa pesaing yang wajahnya termasuk yang pertama menjadi pucat. Jelas, orang-orang ini tidak menyiapkan formula obat yang cocok atau bahan obat yang cukup. Untuk pemeriksaan seperti itu, hasil dari kegagalan memenuhi dua persyaratan ini sangat jelas. Peluang mereka untuk gagal akan sangat meningkat. Meskipun Xiao Yan sudah mengetahui masalah pemeriksaan sebelumnya, dia masih bertindak dan sedikit mengubah ekspresinya. Bagaimanapun, seseorang pasti akan ragu jika seseorang mempertahankan ekspresi kerang ketika dihadapkan dengan pertanyaan tak terduga seperti itu. Saat Xiao Yan mengendalikan perubahan ekspresinya, tatapannya juga menyapu sekelilingnya. Dia menemukan bahwa meskipun putri kecil dan Liu Ling awalnya agak terkejut ketika mereka mendengar pertanyaan ujian, mereka berhasil pulih dengan cepat. Ekspresi di wajah mereka tidak tampak terlalu jelek. Mereka benar-benar memiliki fondasi yang kaya. Melihat ekspresi mereka,
Pertanyaan ujian hanya membuat mereka sedikit terkejut dan sepertinya tidak menghalangi penampilan mereka. Sementara Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah Yan Li yang jaraknya cukup dekat. Saat ini, yang terakhir juga menyatukan alisnya dengan erat. Beberapa saat kemudian, dia dengan dingin tertawa dan berbicara dengan suara lembut, tidak peduli pertanyaan aneh dan unik macam apa yang kamu ajukan, posisi juara akan menjadi milikku. Karena semua orang sudah terbiasa dengan aturan ujian. Di platform tinggi, Fama perlahan mengangkat tangannya dan tiba-tiba melambaikannya. Suara samar bergema di seluruh tempat, pemeriksaan putaran ketiga sekarang akan dimulai. Begitu, suara Fama jatuh, lapangan terbuka, yang memiliki banyak percakapan pribadi, langsung menjadi sunyi. Dari kursi penonton, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke lebih dari 100 pesaing di lapangan terbuka besar di bawah, menunggu penampilan luar biasa mereka hari ini. Setelah suara Fama jatuh, semua pesaing di lapangan terbuka tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka secara kebetulan tetap diam dan merenung dengan cemberut, memikirkan metode untuk menangani pemeriksaan kali ini. Keheningan berlangsung selama hampir 10 menit sebelum putri kecil dan Liu Ling memilih untuk memecahnya. Mereka berdua perlahan berjalan mendekati meja batu mereka dan memberi isyarat dengan tangan mereka. Dua kuali hijau dan merah yang tampak agak kuno yang berisi aura samar dan dalam muncul di atas meja batu. Mendengar suara kuali mendarat di atas meja batu, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan sedikit mengernyit. Kuali yang mereka berdua tarik jelas bukan yang sama yang mereka gunakan kemarin. Melihat aura dalam yang dipancarkan dari kuali, jelas bahwa tingkat kuali jelas melampaui kuali merah yang digunakan Xiao Yan. Tes, Pak Tua Jia. Keluarga kekaisaranmu memang murah hati. Anda benar-benar mengeluarkan Green Flame Cauldron. Itu adalah kuali tingkat 5. Saya ingat bahwa ada cukup banyak alkemis tingkat 4 yang bertengkar hebat saat itu. Benar-benar tidak terduga bahwa akhirnya berakhir di tanganmu. Fama tersenyum dan berkata dengan terkejut saat dia melihat kuali berwarna hijau yang telah dipanggil oleh putri kecil. Aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Kemungkinan besar gadis kecil itu telah berulang kali mengganggu ayahnya dengan segala macam taktik untuk mendapatkannya. Fama menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis, Guhe juga bertindak luar biasa. Kuali obat berwarna merah milik Liu Ling itu tampaknya adalah harta yang Guhe andalkan untuk menjadi terkenal saat itu, kuali api gunung api. Itu juga kuali obat tingkat 5. Di dunia alkemis, kuali obat sangat membantu seorang alkemis. Saat memurnikan pil obat, kuali terbaik memiliki kemampuan penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Selain itu, beberapa kuali obat tingkat rendah tidak memiliki kemampuan yang sangat bagus untuk menahan panas. Ini akan mengakibatkan kuali tiba-tiba pecah saat memurnikan pil obat. Oleh karena itu, kuali obat juga memiliki perbedaan yang cukup rinci dalam tingkatannya. Kuali meningkat kualitasnya dari tingkat 1 menjadi 8. Di atas tingkat 8, ada peringkat kuali surgawi. Tampaknya hanya ada 13 kuali obat yang termasuk dalam kelas ini. Dari sini, bisa dilihat betapa berharganya mereka, kuali merah tua Xiao Yan. Di sisi lain, hanyalah salah satu yang baru saja mencapai tingkat 2 yang lusuh terlepas dari bagaimana seseorang mencoba meregangkan kemampuannya. Pada dasarnya, itu tidak memiliki efek tambahan pada proses pemurnian dan mungkin tidak dapat menahan pemurnian lengkap dari pil tingkat tinggi. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak bantuan yang diberikan kuali obat, itu hanyalah bantuan eksternal. Yang paling penting adalah kemampuan pribadi seseorang. Ini adalah alasan mengapa Yao Lao hanya secara kasar menyebutkan peringkat kuali surgawi, tetapi tidak memberitahu Xiao Yan secara rinci tentang nilai antara kuali obat. Seorang Grandmaster Alkemis sejati dapat menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan pil sesuai keinginannya, tanpa batasan apapun. Hanya sikap elegan yang bisa menunjukkan gaya sejati seorang Grandmaster. Ya, memang, kuali api gunung api itu. Fama menganggukkan kepalanya dan tersenyum sambil terus berbicara. Saat itu, Guhe menggunakannya untuk mengambil tempat juara selama Grand Meeting tahun itu. Karena dia bersedia memberikan kuali obat ini kepada Liu Ling untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar, tampaknya dia benar-benar memiliki harapan yang cukup untuk yang terakhir. Petik 2. Sayangnya, jika tahun ini tidak ada orang itu atau Yan Xiao, bukan tidak mungkin Liu Ling menjadi juara. Namun, itu cukup sulit sekarang. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan tersenyum bangga.
Fama hanya tersenyum, tetapi tidak berbicara. Dia melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Di lapangan terbuka, Xiao Yan mungkin agak heran dengan kuali obat tingkat tinggi yang dimiliki Liu Ling dan putri kecil, tetapi setelah menerima filosofi Yao Lao, dia masih berpikir bahwa kuali obat hanyalah benda asing. Karena itu, dia segera menarik pandangannya dan melambaikan tangannya. Kuali merah gelapnya yang tampak agak lusuh jika dibandingkan dengan Liu Ling dan putri kecil dipanggil dengan sembarangan olehnya. Begitu kuali merah tua muncul, itu menarik tatapan yang agak tercengang dari sekelilingnya. Banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan mirip dengan putri kecil dan yang lainnya, menjaga hal-hal terbaik sampai saat-saat terakhir. Namun, tidak terduga bahwa dia masih mengeluarkan benda buruk ini saat ini. Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia menutup matanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan satu set bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki. 3 baris Green Spirit Pill muncul di atas meja batu. Melihatnya, setidaknya ada 20 bahan yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya sejak Xiao Yan mulai belajar cara memurnikan obat sehingga dia harus memperbaiki pil obat yang terbuat dari begitu banyak bahan. Ya, kesulitan untuk pil obat tingkat 4 memang cukup besar. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya, hanya untuk menyadari bahwa ada cukup banyak pesaing yang sudah mulai menyalakan api mereka dan bersiap untuk memperbaiki bahan obat. Meskipun, Three Lines Green Spirit Pill, ini adalah bahan obat tingkat 4 dalam nama, saya pikir itu perlu memiliki setidaknya 2 pill lines jika saya ingin melampaui semua orang. Jika itu hanya pil roh hijau satu baris biasa, itu masih cukup sulit untuk menjadi juara. Xiao Yan mengerutkan kening dengan lembut dan bergumam pelan di dalam hatinya. Wow, itu sebenarnya api warna biru. Saat Xiao Yan hendak menyalakan apinya, suara terkejut tiba-tiba muncul dari kursi penonton. Xiao Yan mengangkat kepalanya, merasa agak bingung. Dia segera terkejut ketika dia melihat nyala api biru muncul dari tangan halus putri kecil di sampingnya. Gelombang riak seperti gelombang air anehnya terbentuk di sekitar nyala api yang naik. Api macam apa itu? Xiao Yan agak bingung saat dia menatap api biru itu dengan terkejut. Tapi tampaknya terlihat cukup akrab. Xiao Yan merajut alisnya sedikit dan berpikir dalam-dalam untuk beberapa waktu. Alisnya tiba-tiba berkedut. Akhirnya, dia mengingatnya. Api biru ini tampaknya telah muncul di lambang keluarga kekaisaran di kereta kuda yang dia tunggangi saat itu. Lambang keluarga kekaisaran adalah binatang unik besar yang kepalanya terangkat saat mengeluarkan raungan panjang. Tubuh binatang unik itu diselimuti oleh jenis api aneh yang memiliki riak seperti itu. Menurut legenda, pada tahun-tahun awal berdirinya Kekaisaran Jiama, keluarga Kekaisaran Jiama memiliki binatang suci yang sangat kuat. Itu telah menyelamatkan keluarga Kekaisaran Jiama Empire beberapa kali sebelumnya. Namun, desas-desus kecil di antara orang-orang kebanyakan adalah pernyataan tak berdasar yang diulang-ulang dan tidak dapat dianggap sebagai kebenaran. Karena itu, tidak banyak orang yang mempercayai mereka. Tentu saja, ini selain mereka yang memiliki informasi orang dalam. Jangan bilang bahwa nyala api ini adalah api air biru kering dari naga gelombang kejut. Di peron tinggi, Fama dan Hai Bodong terkejut sesaat ketika mereka melihat api berwarna biru yang dipanggil putri kecil. Beberapa saat kemudian, tampaknya mereka telah mengingat sesuatu dan mereka menoleh untuk bertanya dengan heran. Haha, Jia Lao tersenyum tetapi tidak membuka mulutnya untuk mengungkapkan informasi apapun mengenai Shockwave Dragon yang mereka berdua sebutkan. Sungguh gadis yang beruntung. Benar-benar tidak terduga bahwa orang yang tertidur lelap karena Tuhan tahu berapa lama sebenarnya masih hidup. Saat mereka melihat cara Jia Lao, Fama dan Hai Bodong tak berdaya menggelengkan kepala mereka. Mereka bertukar pandang dan melihat makna yang terkandung dalam mata masing-masing. Meskipun api air biru kering tidak dapat dibandingkan dengan objek alami yang unik seperti api surgawi, itu dianggap sebagai yang teratas dalam hal yang disebut api binatang. Selain itu, jenis api ini dimiringkan menjadi gelap dan lembut. Jika seorang wanita menggunakannya untuk memperbaiki pil obat, tingkat kemampuan bentuk api akan meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah putri kecil memanggil api biru kering, kursi penonton sekali lagi mengeluarkan 2 suara terkejut lainnya. Pada saat ini, Liu Ling tiba-tiba memanggil api berwarna coklat. Seruan lainnya dikeluarkan karena Yan Li. Api yang dia panggil bukan dari warna kuning normal, tapi api berwarna hitam.
Saat mereka melihat api berwarna-warni di tanah terbuka, emosi semua orang di kursi penonton menjadi agak bersemangat. Dari tampilan ini, jelas bahwa banyak orang telah menahan sesuatu dalam pemeriksaan kemarin. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan pemeriksaan hari ini menjadi lebih berharga untuk ditonton. Semua orang memang menahan sesuatu. Saat dia melihat banyak warna api yang berbeda, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Api berwarna hijau yang elegan tiba-tiba muncul darinya. Seketika, suhu tanah terbuka naik tiba-tiba. Pada saat ini, api yang awalnya menari dengan gembira yang dipanggil oleh putri kecil dan yang lainnya diam-diam menjadi jauh lebih lamban karena alasan yang tidak diketahui. Di tanah terbuka, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup. Api aneh dan unik yang berbeda warna itu tiba-tiba sedikit miring. Hal yang membuat orang tercengang adalah arah kemiringan api ini sebenarnya menuju Xiao Yan di tengah lapangan terbuka. Tepatnya, itu seharusnya api berwarna hijau yang elegan dan dunia lain di telapak tangannya. Fenomena aneh semacam ini seperti subjek yang tunduk pada seorang raja. Ketika api surgawi muncul, semua api tunduk. Pernyataan ini memang benar. Saat dia melihat fenomena aneh di lapangan terbuka, Fama, yang berada di platform tinggi, menghela nafas dengan lembut. Dia pernah melihat pemandangan yang begitu spektakuler ketika dia masih muda. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dapat menyaksikannya lagi, pada saat ini. Bab 318, Kegagalan. Adegan aneh yang tiba-tiba muncul di lapangan terbuka juga di luar dugaan Xiao Yan. Dia menatap banyak tatapan tertegun yang ditembakkan ke arahnya dan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Dengan menjabat tangannya, dia melemparkan api berwarna hijau ke dalam kuali obat. Hanya pada titik ini api di tangan pesaing kembali normal. Orang ini, putri kecil bergumam pelan. Dia sedikit tertekan. Karena tidak pernah menyaksikan kekuatan api surgawi, dia selalu berpikir bahwa api air biru kering miliknya tidak lebih lemah dari itu. Namun, dengan tampilan supernatural dari nyala apinya sekarang, setiap orang yang jeli akan dapat mengetahui bahwa itu jauh di bawah api surgawi. Kalau tidak, itu tidak akan menunjukkan sikap patuh semacam ini. Dibandingkan dengan keputusasaan putri kecil, wajah Liu Ling sedikit jelek. Api berwarna coklat adalah sesuatu yang gurunya telah mengundang banyak orang kuat untuk mendapatkan dari peringkat 5 tubuh Magical Beast, yang mirip dengan manusia dari kelas Douwang. Benar-benar tidak terduga bahwa sebelum menjadi pusat perhatian setelah ditampilkan hari ini, itu benar-benar memberi hormat pada nyala api orang lain. Ini benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa gunanya memiliki nyala api yang bagus? Jika seseorang tidak dapat mengendalikannya, dia hanya akan berakhir dengan membakar dirinya sendiri dengan bermain api. Yan Li mengeluarkan tawa dingin yang lembut saat dia meletakkan api berwarna hitam di tangannya ke dalam kuali. Saat fenomena aneh menghilang di lapangan terbuka, semua pesaing juga secara bertahap menarik kembali pikiran mereka, mengembalikan mereka untuk fokus pada pertanyaan ujian yang mereka hadapi. Api di tangan mereka dituangkan ke dalam kuali obat. Setelah itu, mereka semua mengeluarkan bahan obat mereka dan memulai langkah pertama menyempurnakan pil obat, memurnikan. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke kuali obat. Kadang-kadang, dia akan melambaikan tangannya dan melemparkan satu atau dua bahan obat dari meja batu ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia mengendalikan suhu nyala api dan perlahan-lahan memurnikan esensi yang diperlukan untuk memurnikan pil obat sesuai dengan informasi yang tercatat pada formula obat. Meskipun ada formula obat yang sangat rinci di benaknya, Xiao Yan tidak berani sedikit pun ceroboh. Hanya ada 3 set bahan obat yang telah disiapkan kali ini. Jika dia kehilangan ramuan obat karena kesalahan yang ceroboh, itu akan secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk gagal dalam pemurnian. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa terima. Oleh karena itu, dia tidak berani membuang semua bahan obat sekaligus meskipun kemampuannya untuk mengendalikan api inti teratai hijau. Sebaliknya, ia memilih metode paling aman untuk memurnikan hanya 2 bahan obat sekaligus. Ada cukup banyak orang yang berbagi pemikiran Xiao Yan. Ini termasuk putri kecil, Liu Ling. Bahkan Yan Li, yang selalu arogan, saat ini memasang ekspresi serius saat dia dengan hati-hati mengendalikan nyala api, dengan cermat menyempurnakan setiap bahan obat. Semua orang jelas tahu betapa hancurnya hati kehilangan bahan obat pada saat seperti itu. Semua pesaing di lapangan terbuka tetap diam.
Hanya suara berderak yang dipancarkan saat api yang memurnikan bahan obat bergema di seluruh tanah terbuka. Terinfeksi oleh suasana tenang seperti ini, kursi yang awalnya agak bising di kedua sisi juga berangsur-angsur menjadi tenang. Semua tatapan mereka menjelajahi para alkemis di tanah terbuka di bawah. Mereka memang semua menyembunyikan sesuatu. Anak-anak muda akhir-akhir ini, Nalan Jie, yang duduk di kursi VIP, menatap nyala api yang naik di tanah terbuka di bawah dan tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, tapi melihat fenomena aneh barusan, sepertinya sedikit, teman Yan Xiao lebih baik daripada yang lain. Api surgawi, adalah benda aneh yang bahkan tidak pernah dimiliki oleh Gu He yang lebih tua. Kekuatannya secara alami adalah sesuatu yang api putri kecil dan yang lainnya, yang diperoleh dari binatang ajaib, tidak bisa dibandingkan. Nalan Yanran di sampingnya tersenyum saat dia menjawab. Itu benar. Nalan Jie mengangguk. Setelah itu, dia tiba-tiba menyerahkannya ke Nalan Yanran dan berkata dengan cemberut, apakah orang dari Sekte Misty Cloud yang datang pagi ini memintamu untuk kembali? Iya, Nalan Yanran mengangguk sedikit. Nalan Jie menghela nafas dengan lembut. Suaranya agak rendah, apakah karena perjanjian 3 tahun sudah dekat? Mendengar ini, pergelangan tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menyingkirkan rambut hitamnya tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan bibir merahnya dan dengan lembut berkata, itu seharusnya menjadi bagian dari alasannya. Xiao Yan telah menghilang selama hampir 2 tahun. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika dia meninggalkan kota Wutan, dia telah diaglomerasi dan membentuk pusaran Qi dan menjadi Douse. Ini dilakukan dalam waktu kurang dari setahun. Anda juga harus mengetahui dengan jelas betapa sulitnya meningkatkan Dou Qi sebelum menjadi Douse. Namun, dia sekali lagi tiba-tiba bangkit seperti kilat dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kata lain, bakat pelatihan yang anehnya menghilang saat itu telah muncul sekali lagi. Nalan Yanran menghela nafas panjang. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama 2 tahun ini, tidak ada informasi tentang dia. Namun, saya pikir menurut bakat pelatihannya, saya khawatir dia setidaknya akan berada di kelas Dousi. Petik 2. Nalan Yanran mengangguk. Aku tidak ingin mengatakannya lagi. Anda tidak akan mendengarkan bahkan jika saya mengatakannya. Namun, saya harap Anda akan meminta maaf kepadanya terlepas dari siapa yang menang atau kalah dalam perjanjian 3 tahun. Nalan Jie menggosok dahinya dan berkata dengan agak lelah. Meminta maaf. Mendengar ini, Nalan Yanran merajut alisnya sedikit. Segera, dia menatap Nalan Jie dengan agak keras kepala. Aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu bisa dengan mudah pergi ke klan Xiao secara pribadi dan dengan baik bertanya pada Xiao Zhan apakah dia bisa membatalkan pertunangan pernikahan. Mungkin, semua masalah ini tidak akan terjadi jika Anda melakukan itu, tetapi Anda sengaja memilih untuk meminjam kekuatan Sekte Misty Cloud dan dengan paksa menekan klan Xiao untuk membatalkan pertunangan. Anda jelas tahu betapa hebatnya pukulan ini terhadap reputasi klan Xiao. Hanya saja ketika status Anda semakin menonjol selama beberapa tahun ini, Anda tidak mau membuka mulut dan meminta maaf. Nalan Jie memandang cucunya dengan acuh tak acuh dan berkata, tapi tahukah Anda bahwa jika hal-hal terus seperti ini, itu hanya akan memperdalam kesenjangan antara Anda dan Xiao Yan. Bahkan jika jaraknya tidak semakin dalam, dia dan saya tidak akan pernah bisa bersama. Karena itu tidak mungkin, maka tidak masalah jika celahnya semakin dalam. Nalan Yanran mengerutkan kening dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Nalan Jie. Dia dengan lembut berkata, kakek, kamu tidak perlu repot dengan masalahku. Bagaimanapun, setelah perjanjian 3 tahun berakhir, dia dan saya tidak akan lagi berinteraksi sejak saat itu. Bukannya tidak ada yang tertarik pada cucu Anda, mengapa Anda berulang kali memikirkannya? Baiklah, Anda harus berhenti bicara. Mari kita bersantai dan menonton kompetisi. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Nalan Yanran menoleh dan melemparkan pandangannya ke tanah terbuka. Dou Qi yang samar menutupi telinganya, jelas tidak ingin mendengar omelan Nalan Jie. Melihat sikapnya yang seperti ini, Nalan Jie tidak berdaya meskipun dia agak marah. Terlebih lagi, karena ini adalah tempat umum, dia hanya bisa memelototinya dengan marah sebelum berbalik tanpa daya untuk menatap tanah terbuka. Pada saat ini, hampir setengah jam telah berlalu sejak dimulainya pemeriksaan. Beberapa alkemis di lapangan terbuka yang perlu memurnikan lebih sedikit bahan obat telah sepenuhnya menyempurnakan semuanya. Selain itu, mereka juga sudah mulai mempersiapkan langkah selanjutnya.
Xiao Yan mengabaikan para peserta yang telah menyelesaikan pemurnian mereka dan benar-benar fokus saat dia menatap kuali obatnya. Tangan kirinya sesekali membuang ramuan obat sementara tangan kanannya buru-buru menyedot bahan-bahan dalam kuali obat yang telah disempurnakan. Sebelum menyimpannya ke dalam botol batu giok. Sementara Xiao Yan tetap sibuk dengan cara ini, beberapa keringat secara bertahap muncul di dahinya. Dia tidak repot-repot menyekanya saat dia melemparkan bahan obat terakhir di atas meja batu ke dalam kuali obat. Lebih dari 10 menit kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan bahan terakhir yang telah disempurnakan dan menyimpannya ke dalam botol gioknya. Melihat proses pemurniannya sehalus ini, Xiao Yan akhirnya menghela napas lega. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Dengan sedikit terkejut, dia menemukan bahwa putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li sebenarnya belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Tes-tes, sepertinya tingkat pil obat yang ingin mereka sempurnakan tidak akan rendah. Meskipun jumlah bahan obat tidak mewakili tingkat pil obat, mereka yang membutuhkan lebih banyak bahan untuk disempurnakan dan lebih kompleks di alam biasanya milik tingkat yang lebih tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan beristirahat sejenak. Setelah itu, dia mengadopsi ekspresi serius saat dia memulai langkah selanjutnya untuk menggabungkan bahan menjadi pil. Api berwarna hijau perlahan naik di dalam kuali obat. Pupil matanya menatap tajam pada bibit api yang melompat. Sesaat kemudian, tangannya tiba-tiba mulai menari. Satu demi satu botol, esens bahan yang telah dia haluskan sebelumnya secara teratur dilemparkan ke dalam kuali obat olehnya. Bibit api segera menerkam ke depan, membungkus bahan obat itu dalam sekejap. Menutup matanya, kekuatan spiritual Xiao Yan yang bergejolak terpancar dari antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya tampak keluar, masing-masing reaksi halus dari bagian manapun dari bahan peleburan di dalam kuali obat akan langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya. Setelah itu, dia akan dengan cepat membandingkannya dengan reaksi yang tercatat pada formula obat untuk memutuskan apakah arah proses pemurnian itu benar. Saat Xiao Yan mulai bergabung dan membentuk pil, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li juga telah menyelesaikan pemurnian bahan mereka satu demi satu. Tanpa istirahat atau kata-kata yang tidak perlu, mereka dengan cepat menempatkan bahan-bahan yang telah mereka haluskan ke dalam kuali obat dan dengan cara yang sama memulai langkah menggabungkannya menjadi pil. Ada beberapa suara teredam lembut yang sesekali dipancarkan di tanah terbuka yang besar. Suara-suara ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan para alkemis. Ini karena setiap kali mereka gagal dalam memurnikan pil obat, suara menjengkelkan semacam ini akan muncul. Setelah itu, kadang-kadang akan ada beberapa pesaing berwajah sedih meninggalkan arena kompetisi. Oleh karena itu, 100 plus pesaing asli di lapangan terbuka secara bertahap dikurangi. Pertemuan besar ini seperti saringan dengan lubang yang cukup besar, menghilangkan pesaing berukuran kecil dan lemah itu. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk tetap tinggal setelah disaring selama beberapa ronde secara alami berada di antara generasi muda teratas. Waktu perlahan berlalu. Beberapa pesaing di lapangan terbuka yang awalnya memiliki ekspresi tenang juga mulai sedikit terengah-engah. Beban dan konsumsi yang begitu besar benar-benar membuat orang menjadi lelah. Bisakah kamu melihat pil obat mana yang mereka perbaiki yang tingkatnya lebih tinggi? Hai Bodong perlahan berjalan ke suatu tempat di belakang Fama, menatap tanah terbuka dan bertanya dengan lembut. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, namun, masih mungkin untuk menemukan beberapa petunjuk ketika pil akan segera dibentuk. Ketika pil obat tingkat 4 mulai terbentuk, ia akan memancarkan aroma pilnya sendiri yang unik. Semakin terkonsentrasi aroma pil, semakin tinggi tingkat pil obat yang disempurnakan. Ketika pil obat tingkat 5 akan segera terbentuk, riak energi substantif akan muncul entah dari mana karena energi besar yang terkandung di dalam pil. Petik 2. Hai Bodong menganggukkan kepalanya sedikit dan berhenti bertanya. Tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia diam-diam menunggu hasil kompetisi. Setengah jam berlalu di bawah harapan banyak orang. Di platform tinggi, ekspresi Fama tiba-tiba berubah dan kegembiraan muncul di wajah tuanya. Tatapannya menatap ke arah Xiao Yan berada. Di tempat itu, aroma pil samar dipancarkan dan menyebar dari kuali merah tua. Anak kecil ini sangat cepat dalam membentuk pil. Api surgawi, memang luar biasa. Petik 2. Aroma obat samar yang sedang menyebar dari dalam kuali obat Xiao Yan juga dirasakan oleh putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li tidak jauh. Dua yang pertama tampak sedikit terkejut.
Namun, Yanli tertawa dingin dengan jijik setelah mencium aroma pil. Menurut kepadatan aroma obat semacam ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan pil obat yang dia sempurnakan kali ini. Jika ini adalah dasar dari orang itu, maka tempat juara kali ini tidak diragukan lagi akan menjadi milik Yanli. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada pil obat berwarna hijau yang tak henti-hentinya bergulir di dalam kuali obat. Dia mengendus aroma pil yang melayang dan menggelengkan kepalanya sedikit. 3 baris Green Spirit Pill, biasa akan mengalami kesulitan mencapai kemenangan. Aku hanya bisa keluar semua, Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba menghirup napas dalam-dalam yang mengandung beberapa aroma obat di udara. Tangan kanannya kemudian dengan cepat mengeluarkan danuan ungu pucat dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meremasnya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menarik kekuatan spiritual mengendalikan api berwarna hijau. Saat dia melakukannya, nyala api berwarna hijau yang awalnya bergejolak diam-diam menjadi kecil dengan suara engah. Saat api berwarna hijau hampir menghilang, Xiaoyan membuka mulutnya dan sekelompok api berwarna ungu terbang keluar, akhirnya mengalir ke kuali obat. Anak kecil ini benar-benar berpikir untuk memperbaiki baris kedua. Melihat aksi Xiaoyan, Fama yang baru saja menghela napas lega, tiba-tiba merasa hatinya menjadi tegang. Dia juga tahu bahwa jika Xiaoyan ingin mendapatkan kemenangan, pil roh hijau 3 baris biasa tidak cukup. Namun, ketika menyempurnakan pil roh hijau 3 baris, poin yang paling sulit untuk dipahami adalah waktu ketika nyala api perlu diubah. Harus diketahui bahwa bahkan ketika Fama memperbaikinya saat itu, dia telah gagal 2 hingga 3 kali sebelum berhasil. Xiaoyan, di sisi lain, hanya mendapatkan formula obat untuk 1 malam. Ada banyak detail penting yang tidak mungkin dia pahami dan pahami secara menyeluruh. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa banyak bakat yang dia miliki. Anak kecil, hati-hati. Anda tidak memiliki banyak peluang. Petik 2. Fama dengan lembut bergumam dalam contoh tertentu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan bahwa api yang awalnya tenang di dalam kuali Xiaoyan tiba-tiba menjadi tidak teratur. Ini adalah kesalahan yang paling mudah muncul sekaligus paling sulit dihindari selama pergantian nyala api. Tatapan Fama menatap tajam ke tengah lapangan terbuka. Di tempat itu, api berwarna ungu dari kuali obat tampak akan keluar dari penutup kuali. Suhu udara di sekitar meja batu juga telah dipanggang sampai menjadi agak ilusi. Setelah membuat aktivitas besar seperti itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kursi penonton segera berbalik. Ketika mereka melihat keringat Xiaoyan memenuhi wajah merah, mereka semua mengambil napas lembut. Ah, itu gagal. Fama menghela nafas pelan setelah beberapa saat ketika dia merasakan fluktuasi yang semakin keras. Wajah tuannya memiliki beberapa kepahitan. Setelah suara Fama jatuh, suara menusuk telinga yang teredam tiba-tiba dipancarkan dari kuali obat di depan Xiaoyan. Api berwarna ungu tiba-tiba padam. Abu berwarna hitam samar mengalir keluar dari kuali obat. Ah! Mendengar suara teredam itu, para penonton di kursi di kedua sisi mengeluarkan gelombang desahan penyesalan. Bab 319, aku akan menjadi juara. Mendengar suara teredam yang menusuk telinga, putri kecil, Liu Ling, dan Yan Li yang telah sangat fokus pada langkah menggabungkan bahan menjadi pil juga tercengang. Mereka segera menoleh dan menatap ke arah di mana Xiao Yan berada. Ketika mereka melihat abu berwarna hitam mengalir keluar dari kuali obat, masing-masing ekspresi mereka sedikit berbeda. Ah! Putri kecil menghela nafas pelan. Xiaoyan awalnya adalah orang dengan kemampuan terbesar untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Chu Yun selama pertemuan besar ini. Namun, melihat situasi yang tidak terduga ini, tampaknya, karena kamu telah mundur, maka semuanya bergantung padaku. Saya akan mewakili adegan alkemis Kekaisaran Jiama dan mengalahkan orang itu. Saya akan memberitahu semua orang bahwa bahkan jika Anda tidak menyelesaikan tugas, orang itu tidak akan bisa merebut tempat sang juara. Liu Ling dengan erat menekan mulutnya dan mengepalkan tinjunya. Meskipun dia merasa kasihan di hatinya, sebagian besar perasaannya adalah kegembiraan. Sejak Xiaoyan tiba di atas panggung, dia dan pemuda misterius berjubah abu-abu itu tidak diragukan lagi menjadi pesaing yang paling banyak mendapat perhatian selama pertemuan besar ini. Mengingat karakter angkuh Liu Ling, dia memang merasa sedikit kesal. Hei, kamu sepertinya kehabisan tenaga. Karena Anda telah dikalahkan, tidak ada lagi yang bisa menghentikan saya selama pertemuan besar ini.
Tempat juara adalah milikku. Sudut mulut Yan Li terangkat menjadi senyuman dingin. Dia melambaikan telapak tangannya dan api berwarna hitam di dalam kuali obat sekali lagi melonjak. Bahan obat yang berbeda secara bertahap mulai menyatu dengan sempurna di bawah pemanggangan api. Dia telah gagal. Di platform tinggi, ekspresi Hai Bodong sedikit berubah saat dia menoleh ke arah Fama dan bertanya dengan lembut. "Ya." Fama menganggukkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Segera, dia dengan paksa menghibur dirinya sendiri dan tersenyum ketika dia berkata, "Tapi itu tidak masalah. Dia masih memiliki peluang lain." Meskipun Fama berbicara dengan cara ini, emosinya mendung dan dipenuhi dengan kepahitan. Sebagai Grandmaster Alkemis yang memiliki banyak pengalaman, dia jelas mengerti betapa sulitnya bagi Xiao Yan untuk mendapatkan kemenangan dalam situasi seperti itu. Dari cara dia mengubah api tadi, jelas bahwa dia sangat tidak terbiasa dengan cara mengubah api yang digunakan dengan yang lain. Jika ini adalah batasnya, maka kemungkinan hasil dari dua percobaan yang tersisa tidak akan jauh lebih baik. Selain itu, Xiao Yan hanya memiliki 3 kali percobaan, yang berarti tekanan yang dia alami sudah cukup besar. Setelah kegagalan ini, tekanan yang dia bawa tidak diragukan lagi akan berlipat ganda. Bahkan beberapa alkemis tingkat tinggi yang sangat berpengalaman akan mengalami kesulitan memulihkan ketenangan mereka dalam waktu singkat ketika mereka berada di bawah tekanan tingkat tinggi semacam ini. Namun, ini adalah kompetisi dan bukan pemurnian obat biasa. Saat ini, waktu sangat berharga. Itu tidak bisa menampung satu untuk menyia-nyiakannya. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tenggelam dalam kegagalan ini terlalu lama, itu menunjukkan bahwa dia yang tidak memiliki waktu yang cukup akan kehilangan kualifikasinya untuk memperebutkan tempat juara. Oleh karena itu, Fama saat ini hanya bisa berdoa di dalam hatinya, berharap agar pemuda yang sudah tampil cukup baik ini bisa memiliki kemampuan yang mengagumkan untuk menahan pukulan. Selama dia bisa dengan cepat menarik dirinya kembali ke kondisi puncaknya dari kegagalannya, peluangnya tidak akan sepenuhnya hilang. Paling tidak, dengan berkah dari surga, beberapa hal aneh mungkin terjadi. Kemungkinan hal seperti itu terjadi mungkin sangat kecil, sampai-sampai membuat semua orang tidak bisa berkata-kata, tapi setidaknya, itu seperti gumpalan cahaya api yang sekarat di dalam kegelapan, memberi orang semacam harapan dan harapan. Ah, anak kecil, saat ini kamu benar-benar hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Selain itu, ini adalah penghalang di jalan Anda untuk menyempurnakan pil. Jika Anda menerobosnya, manfaatnya bagi Anda di masa depan akan melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, tetapi jika Anda gagal, Anda mungkin akan terhenti selamanya di level Anda saat ini di masa depan. Fama bergumam pelan sambil menatap pemuda yang sedang menatap abu hitam pekat di atas meja batu dengan tatapan yang dipenuhi dengan semangat rendah. Terobos dan ubah menjadi lebih baik, atau tenggelam ke dalam jurang. Surga atau neraka sepenuhnya bergantung pada pikiranmu. Tatapan semua orang yang hadir saat ini sedang mengincar pemuda di tengah yang tidak melakukan tindakan lain. Setelah beberapa lama, mereka menemukan bahwa dia bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Tampaknya orang ini, yang merupakan harapan terbesar di hati setiap orang untuk bersaing dengan alkemis misterius dari Kekaisaran Chu Yun saat ini telah turun ke jalan buntu kegagalannya. Oleh karena itu, gelombang desahan kecewa tanpa sadar dipancarkan dari kursi penonton. Sepertinya pukulan dari kegagalan ini cukup besar untuknya. Ah, tapi itu tidak terduga. Dia masih muda, ketika dia mendengar suara mendesis dari sekitarnya, Nalan Jie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Nalan Yanran merajut alisnya sedikit. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, dari penampilannya, itu tidak terlihat seperti, dia tidak terlihat seperti seseorang yang sangat tidak sabar. Mungkin dia punya rencana lain. Kata-kata Nalan Yanran jelas merupakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak yakin. Oleh karena itu, dia berhenti beberapa kali saat dia berbicara dan tidak berani menggunakan kata-kata afirmatif. Aku juga berharap itu benar, tapi, Nalan Jie membelai janggutnya dan tertawa getir. Namun, dia tidak menyelesaikan hukumannya. Tubuh Xiao Yan menegang saat dia berdiri di depan meja batu. Pupil matanya yang gelap menatap jelaga berwarna hitam yang mengalir keluar. Matanya yang awalnya cerdas dan tenang saat ini tampak agak bingung. Sejak dia kehilangan Yao Lao, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi masalah sulit yang mengejutkannya. Dia tidak menyangka bahwa titik keseimbangan yang dibutuhkan ketika mengubah nyala api sebenarnya akan sesulit ini untuk dipahami. Di masa lalu,
dia tampaknya melebih-lebihkan kemampuannya. Kali ini, itu akan merepotkan. Guru, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saat mulut Xiao Yan bergetar, suara lembut tak terdengar yang mengandung kebingungan terpancar lembut darinya. Sayangnya, Yao Lao saat ini sedang tertidur lelap. Dia tidak tahu masalah sulit dan perasaan kehilangan yang dihadapi Xiao Yan. Karena itu, seperti yang telah disebutkan Fama, Xiao Yan benar-benar harus mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya. Berubah dan berevolusi atau tenggelam dalam kehancuran. Meskipun Xiao Yan terdiam, waktu untuk kompetisi tidak berhenti hanya karena pentingnya kompetisi. Tidak jauh dari sana, Yan Li, putri kecil, dan Liu Ling secara bertahap maju ke langkah-langkah di mana mereka meningkatkan panas. Gumpalan aroma pil yang dipancarkan dari kuali obat juga menarik tatapan penonton, yang awalnya terfokus pada Xiao Yan. Ketika hampir separuh waktu yang dialokasikan untuk kompetisi telah berlalu, kuali obat dari mereka bertiga memiliki pil obat yang telah mengambil bentuk awal dan sudah secara bertahap dipadatkan. Setelah beberapa saat, aroma obat yang pekat pertama kali dipancarkan dari kuali obat putri kecil. Ketika mereka mengendus kekayaan aroma obat, para alkemis yang masih berada di belakang meja batu segera berseru, pil obat tingkat 4. Ketika dia mendengar gelombang suara heran terdengar di sekitarnya, ekspresi bangga tanpa sadar muncul di wajah cantik putri kecil. Pil obat di dalam kuali adalah satu-satunya pil obat tingkat 4 yang dia yakini untuk disempurnakan. Selain itu, masih memiliki beberapa peluang kegagalan. Beruntung keberuntungannya hari ini cukup bagus dan dia benar-benar berhasil memperbaikinya pada upaya pertamanya. Jika seseorang membahas tentang keberuntungan, dia tampaknya memiliki lebih dari Xiao Yan. Namun, suara kaget tidak bertahan lama. Kuali obat di sisi lain milik Liu Ling dengan cepat mengikutinya dan memancarkan aroma obat yang lebih kaya dan lebih menarik. Dua wewangian pil naik satu persatu dari masing-masing kuali obat dan akhirnya dicampur bersama di tanah terbuka, sehingga sulit untuk membedakannya. Meskipun demikian, para alkemis dengan persepsi yang kuat akan dapat membedakan kedua wewangian pil ini dengan segera. Tingkat pil obat yang dimurnikan Liu Ling sedikit lebih tinggi daripada yang dimurnikan oleh putri kecil. Orang ini, putri kecil yang memiliki persepsi yang cukup baik juga mampu membedakan pro dan kontra dari dua jenis pil obat. Segera, dia sedikit mengernyit. Dengan matanya, dia dengan kasar memotong Liu Ling yang tersenyum padanya. Haha, Yuer, maafkan aku. Izinkan saya untuk memimpin hari ini. Ketika dihadapkan dengan mata putri kecil yang tertekan, Liu Ling menghadapnya dan menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab sambil tersenyum. Dua jenis pil obat tingkat 4. Kedua orang kecil ini juga cukup baik. Di panggung tinggi, hati Fama yang berat sedikit lebih baik ketika dia merasakan aroma pil yang naik dari kuali obat milik putri kecil dan Liu Ling. Dia menganggukkan kepalanya dan berbicara. Haha, kalian berdua anak kecil yang basah di belakang telinga mereka. Bukankah terlalu dini untuk benar-benar bersiap merayakannya saat ini? Tawa aneh tiba-tiba terdengar dari samping. Itu dengan cepat menarik mata putri kecil dan Liu Ling yang marah, hanya bagi mereka untuk menemukan bahwa nyala api menyala dengan kuat di dalam kuali Yan Li. Setelah beberapa saat, aroma yang sebenarnya membawa warna ungu pucat diam-diam naik seperti asap. Aroma pil berwarna. Saat mereka mengamati aroma pil ungu pucat, hampir semua alkemis di tanah terbuka mulai berteriak tanpa sadar, dengan jelas memahami apa yang diwakilinya. Dia benar-benar mampu memperbaiki pil obat yang menghasilkan aroma pil berwarna. Bajingan ini. Dia benar-benar datang dengan persiapan. Senyum di wajah Fama, yang baru muncul beberapa saat yang lalu, langsung menjadi mendung di bawah aroma pil ungu pucat. Apa itu wewangian pil berwarna? Di platform tinggi, Hai Bodong buru-buru bertanya saat melihat ekspresi Fama tiba-tiba menjadi sangat jelek. Aroma pil berwarna biasanya hanya diproduksi oleh pil obat tingkat 5. Tentu saja, beberapa pil obat tingkat 4 juga dapat membuat hal seperti itu. Melihat kekayaan aroma pilnya, saya pikir pil obat yang dia sempurnakan adalah milik yang terakhir. Wajah Fama gelap saat dia berkata, dibandingkan dengannya, pil obat tingkat 4 yang Yuer dan Liu Ling sempurnakan tidak diragukan lagi lebih rendah. Kali ini, aku khawatir kita pasti akan kalah. Di tanah terbuka, putri kecil dan Liu Ling menatap kosong pada aroma pil berwarna yang muncul dari kuali obat Yan Li. Ekspresi mereka langsung menjadi sedih dan pucat saat mereka tertawa terbahak-bahak. Dalam menghadapi keunggulan mutlak,
alasan apapun akan tampak sangat lemah. Itu masih belum pasti. Tawa samar muda yang jelas tiba-tiba terdengar. Tawa samar yang tiba-tiba menyebabkan putri kecil dan Liu Ling menjadi tercengang. Segera, mereka berbalik, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Yan, yang berdiri seperti pilar kayu di belakang meja batu tanpa sadar mengangkat kepalanya sekali lagi. Wajah yang biasanya tampak sangat dingin, saat ini memiliki senyum lembut yang sangat langka. Putri kecil dan Liu Ling menatap senyum itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka agak kesurupan ketika mereka menemukan bahwa Xiao Yan saat ini tampaknya memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Tampaknya ada semacam perubahan dalam temperamen dan kepercayaan dirinya. Saya minta maaf. Ketua Fama. Xiao Yan membalikkan tubuhnya dan membungkuk ke arah Fama di platform tinggi saat bibirnya bergerak sedikit. Dia tahu bahwa dengan kemampuan yang terakhir, dia pasti akan tahu apa yang dikatakan. Ada baiknya kamu bisa pulih. Fama sejenak bingung saat dia menatap senyum lembut di wajah pemuda di bawah ini. Segera, dia mengangguk, merasa terhibur. Xiao Yan tersenyum lembut dan membalikkan tubuhnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Yan Li, yang menatapnya dengan pandangan gelap dan dingin. Sambil tersenyum, dia mengangkat ibu jarinya, hanya untuk membalikkannya di bawah pandangan penuh semua orang. Aku akan menjadi juara. Bab 320, bangkit sekali lagi. Hei, jadi bagaimana jika kamu sudah pulih? Anda ingin memperbaiki pil obat yang melampaui yang ada di kuali saya selama sisa waktu yang merupakan setengah dari waktu yang dialokasikan. Haha, Anda harus melakukan hal-hal sesuai kemampuan Anda. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain. Haha, Yan Li tertawa dingin sambil menatap Xiao Yan dan mengejeknya. Xiao Yan tersenyum, tetapi mengabaikan kata-katanya yang mengejek. Dengan lambaian tangannya yang lembut, angin sepoi-sepoi meniup jelaga hitam gelap di atas meja batu. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan sejumlah besar bahan obat sekali lagi benar-benar memenuhi meja batu. Tubuh Xiao Yan lurus seperti pena saat dia berdiri di depan meja batu. Tangannya perlahan terulur. Setelah keheningan singkat, bibit api berwarna hijau bangkit dari tubuhnya dan menempel di permukaan pakaiannya. Tidak lama setelah gumpalan pertama bibit api berwarna hijau muncul, kelompok api mulai terus melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, api berwarna hijau itu benar-benar membungkus Xiao Yan di dalamnya. Api berwarna hijau mengamuk membuatnya menjadi orang api berwarna hijau. Apakah itu semua, api surgawi? Berapa banyak kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk mengendalikan begitu banyak api surgawi ini? Semua alkemis di tanah terbuka tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka menatap Xiao Yan, yang hampir menjadi orang api, dengan tatapan tertegun. Selama nyala api hijau naik di tubuh Xiao Yan, putri kecil dan Liu Ling, yang bersiap untuk mengambil pil mereka, juga terguncang sampai mereka tercengang. Yan Li, yang berada di sisi lain mungkin telah mengendalikan ekspresinya dengan baik, tetapi kelopak matanya juga mulai berkedut saat ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa anak muda ini mampu menampilkan kemampuan yang mengejutkan semua orang setelah mengalami pukulan seperti itu. Kekuatan spiritual orang kecil ini tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di panggung tinggi, suara nyaman Fama membuat iri saat dia melihat Xiao Yan yang seluruh tubuhnya terbungkus api, merasa terkejut. Dia memilih jalan yang benar sebelumnya dan memperoleh terobosan di bawah tekanan. Kekuatan spiritual yang kuat semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa penatua di asosiasi sulit membandingkannya. Dia mendapatkan cukup banyak kali ini. Petik 2. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan spiritual seorang alkemis tidak dapat dilatih secara aktif dengan suatu tujuan. Itu hanya bisa perlahan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini dan selalu ada pengecualian untuk semuanya. Di benua Doki yang besar ini, ada orang-orang beruntung yang bisa memasuki berbagai kondisi aneh karena keberuntungan mereka. Di bawah kondisi yang sangat misterius seperti ini, orang-orang yang beruntung itu mendapatkan hadiah karena kekuatan spiritual mereka meningkat pesat. Saat ini, yang ditunjukkan Xiao Yan sangat mirip dengan kondisi seperti itu. Jadi, bahkan seorang Grandmaster Alkemis seperti Fama tidak bisa menahan diri untuk sedikit iri. Apakah dia masih memiliki peluang untuk menang? Hai Bodong membelai janggutnya dan tersenyum saat dia bertanya. Aku tidak tahu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas pelan, aku akan tetap berpegang pada garisku itu.
Semuanya harus bergantung pada kinerja Yan Xiao. Meskipun kondisi Yan Xiao saat ini spektakuler, tetapi pihak lain bukanlah orang yang sederhana. Saya khawatir akan ada kompetisi lain yang sangat ketat dan sengit. Dia akan memulai penyempurnaan. Hai Bodong sedikit mengangguk saat matanya yang melihat tanah terbuka tiba-tiba menjadi cerah. Di tanah terbuka, Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api, perlahan mengangkat tangannya. Api berwarna hijau bergelombang dengan keras keluar dari jarinya. Segera, itu dituangkan ke dalam kuali obat. Hanya dalam sekejap mata, nyala api yang bergejolak sudah mulai menggeliat dan membakar di dalam kuali. Saat dia melihat nyala api di dalam kuali, Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut. Beberapa bahan obat di atas meja batu dengan terampil dilemparkan ke dalam kuali obat pada saat yang bersamaan. Segera, api hijau menerkam mereka, membungkusnya dan mulai membakar dan memurnikannya dengan liar. Kali ini, penyempurnaan Xiao Yan jelas jauh lebih cepat daripada beberapa saat yang lalu. Selain itu, dia tidak lagi memiliki perasaan hati-hati atau gerakan takut anggota tubuhnya saat dia melakukan tugasnya. Ketika dia mengendalikan api surgawi, dia tidak lagi ragu sedikitpun. Kehadiran yang santai dan tidak dipaksakan samar-samar muncul setiap kali dia memberi isyarat dan bergerak. Kehadiran semacam ini biasanya hanya akan muncul pada Grandmaster Alkemis yang sangat berpengalaman seperti Fama. Satu persatu, bahan obat dilemparkan oleh Xiao Yan. Setelah itu, tangannya yang lain akan mengontrol esensi halus dari bahan-bahan di dalam kuali dan menyimpannya ke dalam botol batu giok. Di bawah kondisi di mana dia menggunakan kedua tangannya bersama-sama dan melepaskan kekuatan spiritualnya ke puncaknya, bahan obat yang diletakkan di atas meja batu dengan cepat diubah menjadi bahan esensi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris di kecepatan yang memuaskan. Xiao Yan, yang sekali lagi bersorak dan mulai menyempurnakan, tidak diragukan lagi telah meningkatkan suasana lapangan terbuka ke klimaks. Putri kecil dan Liu Ling, yang menjadi harapan banyak orang setelah kegagalan Xiao Yan sebelumnya, tampil lebih buruk daripada Yan Li karena kemampuan mereka yang lebih lemah. Dalam situasi seperti ini di mana semua orang akan melihat pihak lain menjadi juara negara mereka di depan mata mereka, pemulihan Xiao Yan, yang semua orang menaruh harapan terbesar sebelumnya, tidak diragukan lagi telah menyebabkan banyak orang di dunia, penonton menghela napas lega. Oleh karena itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari area tempat duduk di kedua sisi lapangan terbuka saat ini terfokus pada sosok manusia di tanah terbuka yang terbungkus api berwarna hijau. Sorakan memekakkan telinga bergema di seluruh tempat. Huff. Mendengar sorakan berisik, pupil mata gelap dan dingin Yan Li melayang ke arah Xiao Yan berada. Dia menatap cara pemurnian yang anggun dan halus dan kejutan dan kesungguhan akhirnya melintas di mata Yan Li. Dari kekuatan spiritual pihak lain yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat serta kehadirannya yang anggun, Yan Li dengan jelas memahami bahwa pemuda ini tidak hanya pulih dari pukulan yang dia terima dari kegagalannya, dan juga memperoleh terobosan pikirannya dari hal tersebut, situasi tanpa harapan. Kekuatan mental semacam ini benar-benar menakutkan. Orang ini memang memiliki dasar. Hanya saja saya tidak tahu orang tua mana yang mampu mengajar siswa seperti itu. Melihat penampilannya, jelas bahwa dia jauh lebih menonjol daripada murid Gu He. Hei, reputasi Pilking Gu He tidak sepenuhnya benar. Setidaknya dalam hal mengajar, dia jauh lebih rendah daripada yang lain. Yan Li dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah api yang mengamuk di kuali obatnya. Dari cermin transparan kuali obat, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pil obat yang awalnya terbentuk berputar di dalam nyala api. Sebentar lagi, aku akan berhasil. Saat dia melihat bentuk awal dari pil obat yang akan segera selesai, Yan Li menguatkan semangatnya. Kebanggaan samar-samar muncul di wajahnya yang lembut. Dia benar-benar memiliki keyakinan mutlak pada pil obat yang telah dia sempurnakan. Tangan Xiao Yan, yang terbungkus dalam api, berulang kali bergeser ke arah meja batu. Mengikuti gerakan cepat mereka, bahan obat di atas meja dengan cepat berkurang. Di sisi lain, jumlah botol giok yang berisi esensi bahan meningkat. Saat ini, pil obat yang telah disempurnakan oleh putri kecil dan Liu Ling sudah terbentuk. Mereka memberi isyarat dengan telapak tangan mereka dan pil obat keluar dari kuali obat dan disimpan ke dalam botol batu giok. Mereka mengamati aroma pil berwarna yang berulang kali merembes keluar dari kuali obat Yan Li dan keduanya mendesah lembut. Segera, mereka mengangkat kepala mereka dan mengalihkan pandangan mereka ke posisi Xiao Yan berada.
Saat ini, dia telah menjadi satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk melampaui Yan Li. Pertanyaan tentang pihak mana yang akan mendapatkan tempat juara dari pertemuan Agung Alkemis Kekaisaran Jiama kali ini, tergantung pada kemampuan yang ditampilkan Xiao Yan. Namun, jika ada orang yang bisa melihat di bawah nyala api berwarna hijau di mana tidak ada yang bisa menemukan apa yang terjadi, mereka pasti akan tercengang. Ini karena, Xiao Yan, yang tampak dalam kondisi puncaknya bagi orang-orang dari dunia luar, saat ini menutup matanya dan sedikit mengernyit. Sekilas, seolah-olah dia telah turun ke dalam kondisi, setengah tertidur, setengah terjaga, misterius. Meskipun mata Xiao Yan memang tertutup, indranya mampu melihat dengan jelas setiap kejadian di dunia luar bahkan lebih jelas daripada yang bisa dilihat matanya. Lonjakan kekuatan spiritualnya di dalam kuali obat bahkan membuatnya dapat melihat dengan jelas bagaimana ramuan obat secara bertahap terfragmentasi dan pecah setelah dibakar oleh api, meninggalkan jenis esensi bahan yang diperlukan di bawah suhu tinggi. Xiao Yan perlahan merapikan napasnya di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pemurnian pil kali ini adalah pertama kalinya dia tidak mengandalkan Yao Lao dan belum menunjukkan puncak dan kesempurnaannya. Di bawah kondisi seperti ini, Xiao Yan bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menantang alkemis tingkat 5. Tak satu pun dari bahan obat yang ditutupi oleh api berwarna hijau bahkan sedikit rusak karena suhu, api surgawi, berubah dengan keinginan Xiao Yan. Pada saat ini, dia bahkan berhasil mengontrol suhunya agar sama persis dengan yang tercatat dalam formula obat. Pemurnian selesai. Pada satu contoh, bahan obat di atas meja batu akhirnya benar-benar disempurnakan. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan mengguncang dan memecahkan semua 20 botol batu giok di depannya. Setelah itu, kekuatan tak berbentuk menyedot esensi bahan di dalamnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Nyala api sekali lagi menjadi bergejolak pada saat ini. Kali ini, waktu yang dibutuhkan Xiao Yan untuk memperbaiki bahan-bahannya telah berkurang hampir setengahnya dibandingkan dengan yang terakhir kali. Api hijau menggeliat di dalam kuali obat. 20 ditambah esensi bahan benar-benar terbungkus dalam kekuatan spiritual Xiao Yan dan perlahan-lahan digabung. Seperti air yang mengalir, waktu berlalu dengan tenang. Pada saat ini, hanya ada kurang dari 1 jam tersisa sampai saat ujian berakhir. Di sisi lain, aroma pil berwarna yang dipancarkan dari kuali obat Yan Li semakin kaya. Pil obat yang telah disempurnakannya jelas akan segera terbentuk. Pil roh hijau 3 baris akan segera berhasil. Fama menatap tajam ke tanah terbuka ketika dia tiba-tiba berkata dengan lembut pada contoh tertentu. Namun, wajahnya tidak menunjukkan kesan santai. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mengalahkan Yan Li hanya dengan mengandalkan pil roh hijau 3 baris biasa. Kuali obat di tanah terbuka tempat nyala api hijau bergulir tiba-tiba menjadi sunyi. Aroma pil samar tersebar dan pil obat bulat berwarna hijau yang seperti zamrud berulang kali berputar di dalam kuali. Saat pil obat berputar, api berwarna hijau yang menutupi permukaan tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, api berwarna hijau mulai menarik diri ke dalam tubuh Xiao Yan seperti air pasang. Pada saat api hijau di dalam kuali akan benar-benar ditarik, mulut kunyah Xiao Yan tiba-tiba terbuka. Api berwarna ungu sekali lagi menyembur dengan keras sebelum dituangkan ke dalam kuali obat. Hati Fama tiba-tiba terangkat saat dia melihat Xiao Yan sekali lagi menyemburkan api ungu. Matanya menatap tajam ke arah di mana Xiao Yan berada. Jika Xiao Yan sekali lagi gagal kali ini, posisi juara akan benar-benar merindukannya. Pada saat yang sama, reputasi asosiasi alkemis akan rusak karena ini.